Pertanyaan dari Dimas Serlambang Gus, mohon maaf jika sholat menghadap ke kiblat, apakah juga menyembah Ka'bah yang isinya batu? Sama mohon maaf Islamnya yang bagaimana Gus? Kalau memang Islam hanya satu, tapi kenapa tafsirnya beda-beda? Lalu mana yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Oh, ini 3 pertanyaan ini. Kita menyembah kepada Allah, bukan menyembah batu. Ya. Kenapa Allah membuat Ka'bah sebagai satu kesatuan? Dan kalau nggak ada simbol yang dijadikan satu kesatuan, bingung mau sembahyang nang. Imam ngadep ngulon, makmum ngadep ngetan, sing ngadep itu lah tambah bingung. Ini nggak jadi tertib ini. Ya. Pasti adalah simbol yang menjadikan titik fokus itu harus ada. Contoh jamaah aja dulu. Nah, imam ngadep ngulon, makmum ngadep ngetan, ngadep nang ndi. Itu memang ada orang menyebarkan bahwa fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun Anda menghadap, disitulah wajah Allah. Ini untuk orang yang bingung, yang nggak tahu arah. Jadi menghadapkan kemanapun sah tetap ya. Tapi bagi orang yang tahu kiblat, tahu arah, ya harus menghadap kiblat. Kita tetap menyembah Allah Ta'ala, bukan menyembah batu, bahkan memuja batu. Andaikan Ka'bahnya ambruk ya tetap sih kita. Masa katanya ngadep liyo, Ka'bah wis entek, kita tetap menghadap ke sana. Ya. Ya. Jadi tidak menyembah kepada batu, tapi menyembah kepada Allah Ta'ala ya. Nah, kita menghormati bendera, masa menyembah bendera? Penghormatan ini sebagai tanda inilah simbol Ibu Pertiwi. Ya. Nah ya apa nyimpulkan Ibu Pertiwi, masa lemah dikeleh tiang bendera. Pulau Jawa dicantol nang tiang bendera. Engko ya gak karuan ini peta dicantolno. Kamu gak ganti bendera? Enggak, ini penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Diganti peta Indonesia. Ya tambah stres sama ini. Disepakatilah sebagai simbol negara adalah bendera. Maka bendera itulah kita hormati. Bukan syirik ini, tapi ada orang yang mengatakan menghormat bendera ini syirik. Kita enggak cuma menghormat, bukan menyembah. Kepada Allah ini menyembah. Nomor 2 tadi apa pertanyaan? Islam kalau hanya satu, kenapa tafsirnya beda-beda? Ya, tafsir beda-beda. Dan apa yang terakhir? Ini Islam yang bagaimana, kemudian yang bagaimana yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, begini. Al-Quran satu, tapi kepalanya kan berbeda-beda, otak manusia beda-beda. Sayyidina Ali pernah bilang, laulal insan ma nataqal Quran. Ya, seandainya tidak ada manusia, Al-Quran tidak akan berbicara di masyarakat. Ya, justru dengan dibumikan atau dilandingkan oleh otak manusia, ahli tafsir, maka Al-Quran bisa manfaat sekali ya. Mufassir awal itu Rasulullah ya. Karena manusia belum mampu menangkap sepenuhnya isi Al-Quran, maka Rasulullah menjelaskan kalau sahabat nggak paham ya. Diteruskan oleh para ulama ya. Mana yang benar? Wallahu alam. Ya, bisa kedua-duanya benar ya. Ya. Karena masih dalam frame yang benar. Dalam pola, dalam pedoman penafsiran yang benar. Jadi ada aturannya menafsirkan itu. Ya. Contoh begini ya. Rasulullah pernah membenarkan 2 sahabat yang berbeda. Ketika ada musafir, 2 sahabat ini karena cari air nggak ada, mohon maaf batuk ya, cari air nggak ada, maka tayamumlah 2 orang ini, 2 sahabat, dan sholat bersamaan ya. Setelah itu hujan, menemukan air. Yang satu mengulang sholat karena ada air. Yang satu ya ngapain, sudah selesai sholat kok, ya nggak usah mengulang lagi. Akhirnya debat kusir ya. Maka keputusan ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana Rasul, ini setelah sholat
cari air nggak ada, tayamum, sholat. Setelah sholat melihat hujan ada air ya, teman saya sholat karena katanya ada air jadi wudhu terus sholat. Saya enggak, sudah selesai sholat. Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada orang yang sudah tidak mengulang sholatnya, asabta as-sunnata, kau sudah betul dengan sunnah Nabi, aturan Nabi, ajaran Islam. Beliau bersabda kepada temannya yang mengulang sholatnya, lakal ajru marrataini, engkau dapat pahala 2. Ya, ternyata dibenarkan kedua-duanya, nggak masalah itu. Ya, sholat boleh, enggak juga sudah cukup. Ya, tidak ada yang disalahkan sama Rasulullah. Tafsir juga sama. Tafsir itu kan dari pemikiran manusia, ijtihad lah. Kira-kira yang benar menurut Allah ya begini nih. Itu ijtihad. Tidak ada ijtihad yang bersifat mutlak benarnya. Pasti bersifat dhanni, nisbi ya. Ya. Kebenaran yang nisbi, bukan absolutnya. Kalau kebenaran yang hakiki yang nyata dari Allah, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah yang hakiki. Maka kamu jangan ragu ya. Ya. Air mengalir dari atas ke bawah. Ya, itu sudah sunnatullah, kebenaran aturan Allah. Tidak usah dipikir. Wis bener nyata. Wis nyoto. Barang ketok moto ya nyoto. Ya. Al-ainu hakun, barang ketok moco nyoto. Jadi penafsiran itu bagian dari cara menangkap makna dari Al-Quran ya. Dan Nabi membolehkan, kayak pengadilan atau hakim itu hadisnya justru idza ijtahadal hakimu fa'asoba falahu ajroni. Hakim kalau beristihad dan benar dapat pahala 2. Pahala istihadnya, pahala sesuai dengan kebenaran ya, sesuai dengan fakta ya. Kalau idza ijtahada fa akhta'a, kalau ijtihad dan keliru, falahu ajrun wahid, maka dia dapat pahala cuma 1, pahala ijtihadnya. Walaupun keliru kan, ternyata gak sesuai, diputus menang, ternyata sebetulnya dia itu yang salah. Mungkin salah datanya atau saksinya ngomongnya keliru sehingga masuk penjara, ternyata keliru. Ya hakimnya tidak bisa disalahkan ya, artinya tidak dosa lah, malah dapat pahala 1 itu. Jadi wis keliru sih oleh ganjaran. Berarti kan Nabi kan betulkan. Ya, sama, mufasir juga sama istihad. Jadi otak manusia itu berbeda-beda, maka hasilnya adalah berbeda penafsir. Quran 1 tapi mufasirnya beda-beda sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, paradigmanya dan ilmu yang dimiliki dan zaman di mana mufasir itu hidup itu mempengaruhi. Maka banyak tafsir. Jadi Anda jangan milih cuma 1, tambah repot nantinya. Ya. Kayak kita ini mau geprek, mau lodeh, mau pecel, mana yang paling enak? Menurut Anda yang paling enak pecel, melok pecel. Ikut madzhab Syafi'i paling enak, ikut madzhab Syafi'i. Ikut madzhab Hanafi paling enak, ikut madzhab Hanafi. Enggak usah meneliti mana yang benar, susah nanti. Kalau semuanya benar, Anda akan kecewa. Oh, kabeh bener, tambah isin. Nah, maka jangan suka nyalakan orang, karena semua itu bisa menurut Allah dianggap benar. Saya kira itu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.